Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya kesini mau konsultasi KB Sus. Oh iya boleh. Sebelumnya nama Ibu siapa? Dea Kartika. Baik Ibu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Perawat Nadia. Saya tugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Kan tadi Ibu sudah bilang Ibu kesini itu mau konsultasi KB. Nah, kalau boleh tahu Ibu sudah menikah berapa lama? Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan ya Iya. Ibu. Nah, untuk riwayat penyakit ada yang serius atau tidak ada, Bu? Tidak ada. Baik, Ibu. Nah, sebelum kita melakukan konseling, saya akan mengkontrak waktu terlebih dahulu ya, Bu. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, Ibu. Sebelumnya saya menggunakan dia lembar balik ya, Ibu. Iya. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu KB itu apa? Yang saya tahu KB itu menunda kehamilan ya. Oh iya baik Ibu. Nah di sini tujuannya saya yaitu untuk menjelaskan KB lebih detail lagi seperti apa ya Ibu. Iya. Nah sekarang kita mulai. Di sini ada pengertian KB. KB atau keluarga berencana merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional. Ada banyak manfaat program keluarga berencana yang ditawarkan oleh negara. Salah satunya yaitu untuk menghasilkan keluarga yang berkualitas ya Ibu. Kemudian di sini ada tujuannya. Ada beberapa tujuan penting yang dilaksanakannya program keluarga berencana ini. Di antaranya, yang pertama yaitu untuk membentuk keluarga kecil yang sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi dan keluarga tersebut. Yang kedua yaitu untuk merencanakan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Dan kemudian yang ketiga yaitu mencegah terjadinya pernikahan di usia dini ya Ibu. Nah, yang keempat yaitu menekankan angka kematian ibu pada bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua atau diakibatkan penyakit sistem reproduksi. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini ada manfaat ya, Bu. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Dan yang ketiga, yaitu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, yaitu mencegah penyakit menular seksual. Dan yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Baik Ibu, selanjutnya di sini ada jenis kontrasepsi hormonal. Yang pertama, pil progestin. Pengertiannya yaitu pil oral yang menggantikan reproduksi normal estrogen dan progesteron oleh ovarium. Pil oral akan menggantikan reproduksi normal estrogen dan progesteron oleh ovarium. Nah, pil oral ini akan menekan hormon ovarium 17 selama siklus haid yang normal sehingga menekan relastofaktor di otak dan akhirnya mencegah evolusi. Kemudian di sini ada keuntungannya ya Bu. Yang pertama, tidak memerlukan pemeriksaan panggul. Yang kedua, tidak mempengaruhi hubungan seksual. Yang ketiga, kembalinya fertilasi segera jika pemakaian dihentikan. Dan yang ketiga, mudah digunakan dan nyaman. Kemudian di sini juga ada kelebihannya. Yang pertama, harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang sama. Kemudian yang kedua, bila lupa satu pil saja, kegagalan bisa lebih besar terjadi. Dan yang ketiga yaitu efektivitas menjadi rendah. Ibu, apakah penjelasan saya terlalu cepat? Tidak. Baik, kita lanjutkan ya Bu. Nah, yang ketiga yaitu kontrasepsi suntik
hormonal yang mengandung hormon progesteron, dapat menghentikan ovulasi. Kelebihannya yaitu untuk mencegah kehamilan jangka panjang dan menurunkan kejadian penyakit jinak payudara. Keuntungannya yang pertama, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum disuntikan berikutnya, dan terlambatnya kembalinya kesuburan setelah penghentian pemakaian ya Ibu. Nah, kemudian jenis kontrasepsi suntik menurut Sulistiawati 2013 terdapat dua jenis kontrasepsi suntikan yang hanya mengandung progestin, yaitu yang pertama ada depomendoxis progesteron atau DMPA, yang kedua ada deponoresteron enantat atau deponoristerat. Yang selanjutnya yaitu ada implan. Implan adalah alat kontrasepsi bawah kulit yang mengandung progestin yang dibungkus dalam kapsul silastik silikon polidemetri. Kemudian ada keuntungannya yaitu keuntungannya sangat efektivitas, daya guna tinggi, dan juga tidak mengganggu ASI. Nah, kekurangannya yaitu tidak menjaga IMS, efektivitas menurun bila menggunakan obat TBC atau obat epilepsi ya Ibu. Kemudian karena tadi adalah jenis KB hormonal, kemudian sekarang ada jenis KB non hormonal ya Bu. Nah, yang pertama ada IUD atau intrauterine device atau juga dikenal sebagai alat kontrasepsi dalam rahim. Pengertiannya yaitu sebuah tindakan kontrasepsi yang dilakukan dengan memasang alat berbentuk T di dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan. Tujuannya untuk mencegah sperma sampai ke sel telur. Nah, di sini ada kekurangannya ya Ibu. Kekurangannya yaitu darah mens lebih banyak dibandingkan biasanya. Kemudian timbul kram perut sebagai baik saat mens atau tidak. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Baik, kita lanjutkan ya Ibu. Di sini ada kelebihannya. Kelebihannya yang pertama, mudah dilepas kapanpun, tidak mempengaruhi hormon. Yang ketiga, dapat mencegah kehamilan dalam jangka panjang. Ya, yang selanjutnya yaitu kondom. Pengertiannya yaitu alat kontrasepsi keluarga berencana yang dibuat dari karet dan pemakaiannya dilakukan dengan cara disarungkan ke kelamin laki-laki ketika akan bersenggama ya Ibu. Nah Ibu, selanjutnya di sini ada jenis kontrasepsi permanen. Nah, yang pertama, kontrasepsi permanen yang dibagi ke dalam 3 jenis ya Ibu. Yang pertama ada vasektomi. Vasektomi merupakan prosedur medis yang melibatkan penutupan saluran vas deferens pada pria. Kemudian yang kedua ada tubektomi, merupakan proses sterilisasi pada wanita yang melibatkan langkah pemotongan serta peningkatan saluran tuba Fallopi. Nah, selanjutnya di sini ada implan tuba ya Ibu. Yang terakhir, kontrasepsi permanen yang dapat Ibu coba adalah implan tuba. Pemasangan implan yang terbuat dari logam atau silikon di bagian tuba Fallopi. Nah Ibu, konseling KB-nya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik Ibu, kalau tidak ada, saya izin bertanya kepada Ibu. Coba Ibu sebutkan lagi jenis-jenis KB. Jenis-jenis KB yang pertama ada KB hormonal, KB non hormonal, dan KB permanen. Ya baik Ibu, berarti Ibu sudah paham ya dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah tahu akan memakai KB apa? Saya mau pakai pil KB.
Oh baik Ibu. Waktu pemakaiannya mau kapan? Besok saja. Baik, kalau begitu Ibu besok boleh kembali lagi ke sini untuk melakukan tindakannya. Baik Ibu, karena konselingnya sudah selesai Ibu. Baik Sus, terima kasih atas waktunya. Besok saya akan kembali ke sini lagi ya Sus. Iya baik Ibu. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.